Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, terkadang kita sering merasa bingung dengan fenomena yang aneh. Entah kenapa semakin kita mencoba berhemat, uang kita justru semakin berkurang. Namun ketika kita boros dan menghabiskan banyak uang, entah bagaimana uang tersebut seolah-olah tidak pernah habis. Fenomena ini terasa sangat paradoks dan seringkali menimbulkan pertanyaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini hanya kebetulan, ataukah ada rahasia yang tersembunyi di baliknya? Kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang hubungan antara keberkahan, harta, dan perilaku manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebelum lanjut, luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe untuk dukung channel ini agar terus berkembang. Serta saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga rezeki dan urusan kita selalu dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, Allah memberikan pedoman tentang cara mengelola harta kita. Irit atau hemat dianggap sebagai kebiasaan yang terpuji. Namun, ada batas-batas yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67 bahwa hamba-hambanya yang baik adalah mereka yang tidak boros namun juga tidak terlalu pelit. Irit dalam Islam adalah membelanjakan harta dengan cara yang bijak dan tidak berlebihan. Fenomena uang yang tampak bertambah saat boros. Setan menjanjikan, menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Kenapa ketika boros, uang tampak semakin bertambah? Ini adalah tipu daya dunia. Orang-orang yang boros mungkin mendapatkan kepuasan sesaat dari pengeluaran berlebihan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka peroleh hanyalah ilusi. Setan membuat mereka merasa bahwa dengan membelanjakan harta mereka, mereka akan terlihat lebih sukses dan bahagia. Padahal, harta itu sebenarnya menjadi ujian bagi mereka. Kesalahan dalam memahami irit. Barang siapa yang menahan hartanya, Allah akan menahan dirinya dari keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Seringkali kita salah paham dalam memahami konsep irit. Banyak yang berpikir bahwa dengan menahan diri dari pengeluaran secara berlebihan, mereka bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Namun, ketika kita menahan diri dari berbagi dan bersedekah, kita justru sedang menutup pintu keberkahan bagi diri kita sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa harta yang tidak dimanfaatkan untuk kebaikan akan menjadi beban di akhirat. Pengertian boros dalam Islam. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Boros atau menghabiskan harta secara berlebihan adalah perilaku yang dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam surat Al-Isra ayat 27 bahwa orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan, karena mereka menghabiskan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan merugikan diri sendiri. Pengaruh irit dan boros terhadap keberkahan harta. Keberkahan adalah faktor yang menentukan apakah harta kita cukup atau tidak, bukan jumlahnya. Keberkahan dalam harta akan membuat sedikit terasa cukup, dan banyak menjadi berkah. Sebaliknya, harta yang tidak disertai dengan keberkahan akan hilang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita berhemat dengan cara yang salah, seperti tidak bersedekah atau membayar zakat, keberkahan dalam harta kita akan berkurang. Pentingnya sedekah dalam menambah keberkahan. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Salah satu kunci utama untuk menambah keberkahan dalam harta adalah sedekah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan justru menambah keberkahan. Orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas akan melihat bahwa hartanya bertambah secara tak terduga, baik di dunia maupun di akhirat.
Ilusi kesejahteraan dalam pemborosan. Pemborosan seringkali menciptakan ilusi bahwa hidup kita lebih sejahtera. Orang yang boros merasa senang ketika berbelanja, tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa barang-barang yang mereka beli tidak benar-benar memberi kebahagiaan sejati. Kepuasan dari pemborosan hanya sementara, dan hal ini membuat mereka terus mengejar kesenangan duniawi yang tak ada habisnya. Kebahagiaan yang sejati dalam keberkahan. Barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Sebaliknya, kebahagiaan sejati datang dari keberkahan dalam hidup kita. Orang yang hidup dengan sederhana, membagikan harta kepada yang membutuhkan, dan menggunakan uangnya untuk hal-hal yang baik, akan merasakan ketenangan batin yang tidak dapat dibeli dengan uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang bersyukur atas sedikit harta akan diberi keberkahan. Mereka orang yang tidak bersyukur atas banyak harta akan kehilangannya. Keburukan versus keinginan. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan hiburan, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak-anak. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia ini dipenuhi dengan godaan dan kesenangan sementara. Dalam Surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau dan perhiasan yang menyilaukan mata. Ketika kita berusaha berhemat, seringkali yang kita hemat hanyalah kebutuhan. Sementara keinginan kita terus merayu. Akhirnya, kita terseret dalam lingkaran konsumsi yang tidak kita sadari. Solusi Islam untuk pengelolaan harta. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Dalam Islam, keseimbangan adalah kuncinya. Mengelola harta dengan bijaksana, tidak berlebih-lebihan dalam berhemat, dan tidak boros dalam pengeluaran adalah cara terbaik untuk menjaga keberkahan. Dengan memahami bahwa keberkahan lebih penting daripada jumlah harta, kita akan menemukan ketenangan dan rezeki yang terus mengalir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang tidak boros, namun juga tidak kikir. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.